اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam kita haturkan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang mubarakah ini, insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari pelajaran kitab Khulasah Ta'zimul Ilm karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di mana kita telah menyelesaikan beberapa poin dari pengagungan kepada ilmu. Telah kita lewati sampai pada poin yang ketujuh. Maka malam hari ini kita akan masuk pada Al-Ma'qidus Tsamin, poin yang ke-8, Luzumut ta'anni fi talabih wa tarkil ajalah. Luzumu at-ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Poin yang ke-8 terkait dengan pengagungan kepada ilmu adalah senantiasa bersikap tenang, berjalan pelan-pelan di dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalamnya. Maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, bahwa di dalam belajar dia perlu bersikap pelan-pelan, jangan terburu-buru di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu butuh waktu, butuh masa yang panjang. Tidaklah seseorang menjadi seorang alim hanya dengan 1 kali majelis, 2 kali majelis, atau sekedar dia duduk beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, kemudian sudah menjadi seorang alim. Dia butuh melewati tahapan-tahapan, dan dia menuntut ilmu dengan sikap yang tenang. Dia berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya, tidak terburu-buru di dalamnya. Dan sikap ta'anni, tidak terburu-buru, ini adalah sikap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis, at-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Sikap tenang, pelan-pelan, tidak terburu-buru, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sikap terburu-buru, tergesa-gesa, maka itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Sama halnya dalam menuntut ilmu. Seseorang butuh pelan, butuh ketenangan, dan tidak tergesa-gesa di dalamnya. Di sini kata Syekh hafizahullahu taala, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Sesungguhnya ilmu itu diraih tidak dengan sekaligus. Jadi ilmu
didapatkan tidak dengan langsung sekaligus dapat semuanya. Idil qalbu yad'ufu an dzalik, sebab hati lemah, tidak mampu untuk hal tersebut. Ya. Tidak bisa langsung menampung ilmu sekaligus. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilih. Dan sesungguhnya ilmu itu padanya ada beban berat, seperti beratnya batu tatkala berada di tangan orang yang membawanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Dalam surat Al-Muzammil kata beliau, Al-Quran. Maksudnya ucapan yang berat di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Iya. Jadi Allah bahasakan Quran itu sebagai ucapan yang berat. Maka kata beliau, wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar, apabila ini merupakan sifat dari Al-Quran yang padahal Quran itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat 17, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Jadi Al-Quran betul dia adalah qaulan thaqila, ucapan yang berat. Tetapi di sisi lain Allah mengatakan bahwa Quran itu telah dimudahkan oleh Allah untuk diingat. Nah, maka kalau Quran saja seperti itu padahal sudah dimudahkan, famadzannu bighairihi minal ulum, maka bagaimana sangkaanmu dengan selain Quran dari berbagai ilmu-ilmu yang ada di dalam agama ini? Tentu akan lebih berat. Ya. Maka ya, ilmu itu karena dia sesuatu yang berat, ya, maka seseorang butuh untuk melewatinya dengan tahapan-tahapan. Sebagaimana seseorang yang ingin mengangkat sebuah batu, dia baru pertama bekerja misalnya, ya, tidak terbiasa mengangkat batu-batu yang berat, kemudian dia ingin langsung mengambil batu yang berat, lalu dia ingin bawa. Tentu hal tersebut menyulitkan dirinya. Tapi kalau dia mulai dengan batu-batu yang kecil, yang dirinya sanggup untuk membawanya, bertahap. Kalau dia sudah mulai terbiasa, dia mulai membawa batu yang agak lebih besar lagi. Nah, terus seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang butuh dia lalui. Ya, sama halnya seperti orang yang ingin, ya, membentuk badannya lebih bagus. Ya, maka dia berolahraga, melakukan fitness dan lain sebagainya. Ya, tentunya ketika dia masuk, ya, untuk hal tersebut, maka jangan dia mulai dari sesuatu yang berat bagi dirinya, berat bagi tubuhnya, tapi dia mulai dengan olahraga yang ringan terlebih dahulu. Ya, ketika dia sudah terbiasa, maka dia mulai meningkat dan seterusnya. Maka ilmu demikian adanya. Ilmu dituntut dengan tahapan-tahapan, tidak dengan sekaligus. Ya, ilmu dituntut dengan tahapan-tahapan, tidak dengan sekaligus. Makanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala pernah berkata, ya, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya sekaligus. Jadi kalau seorang kepengen cepat-cepat, ya, supaya mendapatkan ilmu semuanya, maka akan hilang juga semuanya. Ini kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Nah, maka ilmu butuh tahapan. Maka beliau mengatakan, wa qad waqa'a tanzilul Qur'an ri'ayatan lihadal amri munajjaman mufarraqa. Ya, sungguh proses turunnya Al-Quran pun demikian, memperhatikan perkara ini,
Makanya Quran itu turun munajjaman mufarraqa, ya, dengan berskala. Ya, artinya tidak langsung diturunkan 30 juz, ya, kepada Nabi SAW sekaligus, tidak. Tapi Quran diturunkan berangsur-angsur. Nah, terpisah-pisah, tidak sekaligus. Bi'tibaril hawadits wan nawazil. Itu disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan momen-momen. Ya. Ada peristiwa ini turun ayat, ada kejadian ini turun ayat. Demikian Quran seperti itu. Tidak langsung turun kepada Nabi sekaligus 30 juz, tidak. Ya. Karena ilmu demikian, dipelajari demikian. Makanya para sahabat Nabi SAW, ya, ketika mereka mempelajari Quran, tidaklah mereka melewati 10 ayat kecuali mereka pahami ayat tersebut, mereka hafalkan, mereka pelajari, mereka amalkan, baru setelahnya mereka pelajari ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Jadi mereka tidak terburu-buru mempelajari semuanya langsung sekaligus, tidak. Tapi ilmu itu butuh tahapan. Nah, butuh tahapan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkata orang-orang kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula nuzzila alaihi alqur'ana jumlatan wahidah. Mereka seakan-akan mengkritik, ya, Al-Qur'an ini. Kata mereka apa? Mengapa Al-Qur'an itu tidak turun kepada dia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus? Kenapa harus berangsur-angsur? Ini kritikan orang musyrikin. Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah Quran memang kami turunkan seperti itu. Untuk apa? Untuk lebih mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Nah, lebih menancap di dalam hati. Ya. Warattalnahu tartila. Dan kami bacakan Quran itu dengan tahapan-tahapan. Ya. Kami bacakan dengan tartil, dengan pelan-pelan. Nah, ya. Jadi kalau ilmu diberikan secara pelan-pelan, diajarkan dengan tahapan-tahapan, maka ilmu itu akan lebih merasuk ke dalam hati dan lebih membekas di dalam jiwa, sehingga ilmu betul-betul tertanam di dalam hati, siap untuk diamalkan, siap untuk didakwahkan. Nah, maka beliau mengatakan wahadihil ayat ini dalam surat Al-Furqan tadi, hujjatun fi luzumit ta'anni fi talabil ilmi, merupakan dalil, hujjah akan metode yang agung ini di dalam mempelajari ilmu. Apa itu? Luzumut ta'anni fi talabil ilm. Hendaknya kita senantiasa bersikap tenang, pelan-pelan di dalam menuntut ilmu, wat tadarruju fih, dan melewati tahapan-tahapan di dalamnya, wa tarkil ajalah, dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nah, ya, maka inilah yang menjadi dasar para ulama, ya, menanamkan ilmu sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang mencarinya, orang-orang yang mempelajarinya. Nah, dan dari sini juga, ya, terdapat dalil akan adanya metode yang diterapkan oleh para ulama kita, adanya sistem klasikal misalnya, dikelompokkan, ya, masing-masing ada kelas-kelasnya, ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan ilmu yang ada pada mereka, disesuaikan dengan umurnya mungkin, disesuaikan dengan tingkat pemahamannya, maka diklasifikasikan, ada kelas-kelas, ya, tertentu di dalam jenjang pendidikan. Nah, ini kadang dibutuhkan memang, ya, karena dalam rangka untuk menanamkan ilmu dengan benar, dalam rangka
untuk menanamkan ilmu dengan benar. Nah, makanya kalau kita lihat para ulama misalnya, ya, di dalam metode mereka ketika mengajarkan pelajaran-pelajaran agama, ya, misalnya dalam pembahasan fikih, ya, mereka tidak langsung di tahap awal bagi para mubtadiin, bagi para pemula, mereka tidak ajarkan fikih itu, ya, semua perkaranya disebutkan, ya. Baru belajar fikih para pemula misalnya, kemudian langsung disinggung masalah-masalah khilafiyat, perselisihan-perselisihan, madhab ini, madhab itu disebutkan, nah, begini dan begitu. Nah, ini bagi para pemula sangat berat bagi dia. Ya, maka bagi para pemula itu cocok dengan pemaparan masalah-masalah dulu. Mereka tahu, tergambar bagi mereka fikih itu bagaimana. Dalam ibadah, fikih ibadah itu bagaimana? Pembahasan taharah itu bagaimana? Tergambar dulu di dalam benak mereka. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, karena itu akan membingungkan dia jikalau masih pemula. Ya. Ulama atau sebagian ulama, mereka kalau mengajarkan fikih, ya, untuk tahap pemula terkadang mereka hanya memaparkan masalah. Terkadang, ya, jarang menyebutkan dalil. Ya, walaupun dalilnya ada, tetapi mereka paham ini bagi para pemula, ya, mereka cukup paham dulu masalahnya saja. Nah, nanti pada tingkat berikutnya, baru terkadang dibawakan dalil-dalil. Bagaimana cara menghubungkan masalah ini dengan dalilnya. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab mukhtasarat, kitab-kitab ringkas, ya, dalam masalah fikih, nah, itu terkadang jarang menyebutkan dalil, tapi mereka menyebutkan masalah-masalah. Bukan artinya tidak ada dalil, dalilnya mesti ada. Para ulama ketika mengarang buku-buku yang ringkas di dalam fikih, ya, namanya ringkasan, ya, mereka sebutkan dulu masalah-masalahnya, dan itu bersumber dengan dalil. Makanya kalau disyarah oleh para ulama, nah, mereka akan sebutkan dalil-dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Nah, ini baru tingkat pemula. Setelahnya disebutkan dalil-dalil. Nah, kalau mereka sudah mapan di sana, bisa menghubungkan masalah dengan dalil, ya, kemudian baru dibangun tahapan selanjutnya. Nah, mungkin diperhadapkan dengan khilafat. Ketika dia mungkin berada pada madhab satu, kemudian diperhadapkan dengan madhab yang lain, dia mulai mempelajari fiqhul muqarin misalnya, ya, dengan perbandingan madhab. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya, ada tahapan-tahapannya, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwa ulama perhatian di dalam perkara ini, mendidik umat, ya, dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka adalah ulama rabbani, yang betul-betul pendidik yang hebat di dalam mendidik umat. Ya, kita bisa lihat karangan-karangan mereka di dalam pembahasan agama. Ada kitab-kitab yang ringkas, mukhtasarat, ada kitab-kitab yang mutawassit, pertengahan, ada yang mutawwalat, yang tebal, yang panjang lebar menjelaskannya. Nah, di kitab-kitab yang tebal itu baru dijelaskan perkara-perkara, ya, yang berat, termasuk kalau dalam fikih masalah-masalah khilafiyat, ya. Nah, ini disebutkan juga, ya, tapi nanti pada tingkatannya, ya. Ketika dia tahu masalah-masalah khilafiyat dalam fikih, maka dia akan lebih bijaksana di dalam menghadapi suatu perkara. Dia tahu bahwa dalam pembahasan ini ada khilaf para ulama, sehingga dia tidak terlalu kaku di dalam, ya, bersikap, karena dia tahu ini ada pembahasan di kalangan para ulama, ada khilaf di kalangan para ulama, sehingga dia tidak berkeras-keras dan tidak terlalu bermudah-mudahan di dalam, ya, menyalahkan atau membid'ahkan dan seterusnya. Nah, ini pentingnya pembahasan khilafiyat, dan itu di tingkat yang terakhir, ya, di dalam fikih. Makanya disebutkan dari Imam Qatadah rahimahullahu taala, "Man lam ya'rifil khilafa lam yashumma anfuhul fiqha." Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan
di dalam ilmu fikih, maka dia belum mencium, hidungnya belum mencium bau fikih. Ya, karena dalam pembahasan fikih itu sangat banyak perselisihan para ulama, perbedaan pendapat dan seterusnya. Nah, ini nanti dipelajari pada tingkatan-tingkatan akhir. Seorang penuntut ilmu, apalagi baru pemula, dia butuh fikih-fikih yang praktis dulu. Nah, ya, hanya berada pada satu pembahasan saja, tidak terlalu melebar ke sana dan kemari. Inilah yang disebut dengan tadarruj fi talabil ilm, tahapan di dalam menuntut ilmu agama. Nah, dan tentu ini dibutuhkan adanya kesabaran. Ya, seorang harus bersabar. Jangan dia hanya belajar setahun 2 tahun kemudian berharap bisa menjadi imam, bisa menjadi syekhul Islam. Nah, ini butuh waktu, ya, butuh ta'anni. Kita berjalan pelan-pelan dan jangan terburu-buru di dalam menuntut ilmu. Ya, sama dalam menghafal misalnya. Seorang kalau menghafal, jangan dia langsung ambil hafalan yang paling, ya, yang paling banyak hadits-haditsnya. Dia ambil langsung Sahih Bukhari, mau hafal Sahih Muslim. Ya, sementara mungkin kitab Arba'in Nawawiyah dia belum hafal. Nah, ini kesalahan di dalam metode dia di dalam menghafal. Dia harus mulai dari kitab yang ringkas dulu. Sudah hafal enggak Arba'in Nawawiyah? Sudah hafal enggak hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam? Sudah hafal enggak kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin? Nah, ini tingkatan-tingkatannya. Hafal dulu Arba'in Nawawiyah, 42 hadis. Kalau dia ingin yang lebih dari itu, dia hafal hadis yang ada dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ada 99 hadis. Kemudian berikutnya dia hafal Umdatul Ahkam, dia hafal Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Baru setelahnya dia hafal Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam menghafalkan ilmu. Jadi ada ya hal-hal yang seperti ini. Nah, dari penyakit terkadang menghinggapi seorang penuntut ilmu ya adalah terburu-buru di dalam mempelajari ilmu agama. Harusnya dia melalui tahapan-tahapannya. Nah, jangan terburu-buru ya di dalam belajar. Butuh waktu yang panjang, butuh ya dia bersabar untuk hal tersebut agar dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, maka metode ini ya bersikap pelan-pelan di dalam belajar dan tidak tergesa-gesa. Ini disebutkan oleh para ulama. Beliau katakan di sini kama dzakarahul Khatib Al-Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqqih. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih war Raghib Al-Asfahani fi Muqaddimati Jami'it Tafsir. Dan juga disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya di dalam Muqaddimah Jami' At-Tafsir. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Wa min syair Ibnu An-Nahas Al-Halabi qauluhu rahimahullah. Di antara syair yang diucapkan oleh Ibnu Nahas ya, terkait dengan masalah ini, ada bait syair yang bagus. Kata beliau, al-yauma syai'un wa ghadan mithluhu wa min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Nah, kata Ibnu Nahas rahimahullahu taala, hari ini sedikit yang kita ambil, besok juga seperti itu. Artinya ketika kita ingin mengambil ilmu, menuntut ilmu, ambil sedikit demi sedikit. Hari ini sedikit, besok sedikit. Seperti itu juga. Wa min nukhabil ilmi allati tultaqat. Dia ambil intisari ilmu itu. Ya, poin-poin pentingnya dulu. Yang dia kumpulkan, usahakan dia kumpulkan. Nah, yuhassilul mar'u biha hikmatan. Maka dengan itu seorang bisa meraih hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Kemudian dibawakan permisalan, sesungguhnya aliran air yang sangat deras, yang sangat banyak, itu asalnya dari kumpulan tetesan-tetesan air. Nah, ya, sedikit demi sedikit. Ya, kalau
peribahasa sebagian kita, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, demikian memang seperti itu. Ya, di dalam ilmu, menuntut ilmu pun demikian. Makanya ya disebutkan kisah ya dari salah seorang imam ahli hadis, Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam al-Basri rahimahullahu taala, imam dari kalangan tabi'in. Nah, beliau ya ketika menuntut ilmu kepada gurunya Amr bin Dinar, beliau menceritakan, ikhtalaftu ila Amr ibni Dinar ya 500 marrah wa ma sami'tu minhu illa 100 hadis. Nah, kata Syu'bah ibnul Hajjaj rahimahullahu taala, aku senantiasa bolak-balik di majelisnya Amr bin Dinar. Aku melakukannya sebanyak 500 kali. 500 majelis dihadiri oleh Imam Syu'bah ibnul Hajjaj, majelisnya Amr bin Dinar. Bersamaan dengan itu kata beliau, aku tidaklah mendengarkan hadis dari Amr bin Dinar kecuali 100 hadis saja. Jadi dari 500 majelis, beliau hanya dengarkan 100 hadis saja. Nah, kata beliau, likulli khamsati majalis hadis. Jadi setiap 5 majelis 1 hadis yang diberikan. 5 majelis 1 hadis. Maka 500 majelis, maka yang didapat cuma 100 hadis. Nah, tapi subhanallah, karena hal tersebut ilmu hadis yang tertanam pada diri Syu'bah ibnul Hajjaj betul-betul ya kuat sekali. Nah, ya karena sedikit demi sedikit, 1 hadis diambil. Ya. Sehingga betul-betul tertanam di dalam diri beliau rahimahullahu taala. Demikianlah di dalam menuntut ilmu seperti itu. Nah, maka beliau mengatakan, wa muqtada luzumit ta'anni wat tadarruji al bada'atu bil mutunil qisar al musannafati fi fununil ilm. Dan di antara keharusan, konsekuensi dari sikap ini ya, seorang pelan-pelan di dalam menuntut ilmu, bertahap ya. Konsekuensinya dia harus memulai dengan matan-matan yang ringkas terlebih dahulu. Pelajari buku-buku ringkas. Jangan buku-buku yang tebal. Baru belajar sudah ingin mempelajari kitab Fathul Bari misalnya, atau Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam. Nah, ini terlalu ya akan menguras kepalanya, nanti akan pusing dia. Ya lama-lama nanti akan futur. Karena dia mulai dari kitab-kitab yang tebal, sementara dia baru belajar. Kalau orang baru belajar, ya dia mulai dengan kitab-kitab yang ringkas, yang dikarang fi fununil ilm, dalam disiplin atau berbagai disiplin ilmu. Hifdhan wastishrahan, dia hafalkan ilmu itu, yang ringkas-ringkas itu. Kemudian dia ambil syarahnya dari ya para ulama yang mensyarahnya. Wal mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi' at-talibu ba'du ilaiha, dan ia hendaknya tidak melihat ya kepada kitab-kitab yang besar yang ya, dirinya belum sampai ke tahapan seperti itu. Ya, artinya kalau dia mau membahas kitab yang tebal, kitab yang lebih tinggi, ini butuh tingkatan berikutnya, bertahap di dalam menuntut ilmu itu. Nah, ada kelas-kelasnya. Iya. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni ala dinih. Barang siapa yang terjun untuk melihat kepada kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang berat, maka dia telah memudaratkan agamanya. Ya, artinya ini bisa membuat dia futur nantinya. Ya, hendak kapan ini selesainya? Ya. Terlalu panjang, terlalu lama. Nah, dia akan bosan. Tapi kalau misalnya dia pelajari kitab ringkas terlebih dahulu, ya kalau misalnya dalam kitab akidah, dia pelajari dulu kitab-kitab ringkas, Salasatul Usul dia pelajari, ya. Kemudian kitab Qawaidul Arba, ya, baru Kitabut Tauhid. Ini baru belajar sudah mau mempelajari ya kitab ya, misalnya akidah Wasitiyah atau akidah Tahawiyah. Nah, atau Tadmuriyah Syekhul Islam. Nah, ini terlalu berat bagi dia. Tapi pelajari dulu yang ringan dan ringkas di dalam akidah. Nah, ya supaya
Ya, dianya punya semangat untuk mempelajari. Selesai satu kitab, alhamdulillah sudah selesai. Saya akan lanjut tahapan berikutnya. Demikian. Nah, ya, orang yang belajar itu sama seperti ya, seorang yang mengadakan perjalanan. Kalau perjalanannya jauh, ya, kemudian tidak ada stop-stopnya, tidak ada istirahatnya, oh akan capek badan ini. Nah, akan berat. Perjalanan panjang, kemudian tidak ada istirahatnya. Nah, ya, tapi kalau misalnya perjalanan panjang ada waktu istirahatnya, ada waktu minum kopinya misalnya, ya, atau dia meregangkan badannya, akan terasa ringan. Nah, menuntut ilmu juga seperti itu. Ya. Ketika dia ambil langsung perjalanan panjang tanpa stop, akan bosan dia. Dan nantinya akan keluar sendirinya. Ah, saya sudah bosan ini. Nah, karena manusia itu diantara sifat, ya, tabiat mereka adalah orang yang suka bosanan. Manusia seperti itu. Nah, ya, walaupun dia mungkin ya tertarik dengan hal tersebut, ya awal-awal tertarik, tapi siapa yang tahan kalau seperti itu saja kegiatannya tiap hari? Nah, manusia akan merasa bosan. Ya. Nah, makanya kalau diterapkan metode-metode seperti ini, ada tahapan-tahapan, dimulai dari yang ringkas, selesai, kemudian berikutnya. Nah, ilmu akan lebih tersusun pada dirinya. Nah, akan lebih mapan dan kokoh pada dirinya. Nah, tapi kalau tidak, maka itu bisa memudaratkan dirinya dan agamanya. Nah, ini kata beliau, faqad yajni ala dini. Nah, itu bisa menzolimi agamanya, bisa memudaratkan dirinya. Wa tajawuzul i'tidali fil ilm, dan dia keluar batasan di dalam ilmu, melampaui batas. Rubbama adda ila tadyi'ih, bahkan terkadang hal tersebut bisa menyebabkan apa? Hilangnya ilmu itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri tadi, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, maka akan hilang darinya juga sekaligus. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, wa min bada'il hikam qaulu Abdul Karim Ar-Rifai. Di antara hikmah yang sangat bagus yang diucapkan oleh Abdul Karim Ar-Rifai, ahadu syuyukhil ilmi bi Dimashq asy-Syam fil qarnil madi. Ya, salah seorang ulama yang tinggal di Damaskus, negeri Syam, di abad yang lalu, ya, beliau pernah mengatakan, ini suatu hikmah. Nah, dan pernah kita ucapkan juga, ya, kalimat ini, di mana beliau mengatakan, ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa itu bisa menjadi racun bagi anak-anak. Ini perumpamaan. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Ya, artinya anak-anak, apalagi masih bayi, ya, kalau kita kasih makan nasi, kita kasih makan jagung, itu makanan orang dewasa, akan mati dia. Nah, tidak bisa mengkonsumsi makanan dewasa, itu bisa menjadi racun bagi dia yang akan membunuhnya. Nah, tapi kasih dia makanan khusus untuk anak-anak. Ya, nah, sama di dalam ilmu. Ya, ilmu itu ibaratnya seperti itu. Ya, kalau ilmu, ya, untuk pelajaran mahasiswa misalnya diberikan kepada anak SD atau anak TK, ya tidak akan mampu otaknya untuk menyerapnya, karena ini pelajaran mahasiswa. Nah, begitu pula di dalam agama, ada pelajaran-pelajaran berat, kelas-kelas berat. Ini kita mau berikan kepada tingkat rendah, langsung kita berikan, tidak akan bisa dia mengambilnya. Nah, maka intinya dalam poin yang ke-8 ini, ya, seseorang di dalam ilmu butuh ketenangan, butuh sabar, butuh pelan-pelan, bertahap, jangan terburu-buru. Ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Al-ilmu bitadarruj. Ilmu itu didapatkan dengan setahap demi setahap. Jangan diambil sekaligus. Karena kalau dia ambil sekaligus, akan hilang juga sekaligus. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada poin yang ke-9 di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.